Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anabel Karisatuwo, NIM G00242113 dari kelompok A1. Jadi video kali ini mengenai laporan anatomi di blok 2.3 mengenai sistem neuroendokrin dan special sense. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Oke, sebelumnya itu mengenai di kasusnya itu seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke IGD oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Kemudian juga tidak ada riwayat trauma. Nah, pada pemeriksaan fisiknya itu terdapat hemiparese di sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai. Kemudian refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Kemudian hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh termasuk wajah kanan. Kemudian saat diminta menjulurkan lidah, lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Kemudian pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik, afasia non-fluent, tetapi memahami instruksi sederhana. Nah, riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Kemudian pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensori primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Oke. Langsung ke soal pertama itu menjelaskan struktur pembentuk circulus Willis mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dan dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Oke, ini. Jadi, circulus Willis itu adalah struktur vaskular berbentuk cincin yang terletak di dasar otak. Nah, fungsinya itu sebagai sistem anastomosis penting untuk menjaga perfusi cerebral jika terjadi sumbatan pada salah satu arteri besar. Nah, struktur ini terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berhubungan dari anterior ke posterior. Nah, dimulai dari arteri cerebri anterior. Ini arteri cerebri anterior, acak kiri dan kanan yang merupakan cabang dari arteri karotis interna dan menyuplai bagian medial lobus frontal serta parietal. Terus kedua acak ini itu dihubungkan oleh arteri komunikans anterior. Nah, dia ini dia ini yang memungkinkan darah mengalir antar hemisfer kiri dan kanan otak. Nah, terus arteri karotis interna itu berperan sebagai jalur masuk utama darah dari sistem arterior yang juga memberi cabang ke arteri ke cerebri media. Nah, meskipun si arteri cerebri media ini tidak termasuk dalam cincin circulus Willis, tidak termasuk dalam cincin circulus Willis. Oke, dari karotis interna juga muncul arteri komunikans posterior, kiri dan kanan yang menghubungkan sistem anterior dengan sistem posterior. Nah, bagian posterior dari circulus Willis itu terdiri dari arteri cerebri posterior, kiri dan kanan, yang berasal dari arteri basilar. Nah, arteri basilar itu dibentuk oleh pertemuan dua arteri vertebralis yang naik dari medula spinalis. Nah, hubungan antara arteri-arteri ini membentuk sirkuit yang memungkinkan kompensasi aliran darah secara kolateral saat terjadi oklusi, seperti pada kasus stroke iskemik sehingga suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan otak tetap terjaga. Nah, struktur ini itu dapat diamati dengan jelas pada gambar. Pada gambar ini yang menunjukkan pandangan inferior otak dan hubungan antara si pembuluh darah secara ventral. Oke, kita next langsung ke soal kedua yaitu sebutkan dan jelaskan perbedaan dari antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus yang meliputi fungsi utama, titik awal dan akhir, kemudian lokasi penyilangannya atau dikusationya, terus letak relatif di medula spinalis. Oke, ini adalah penjelasan dari perbedaan traktus corticospinalis dan spinothalamikus. Oke, jadi traktus corticospinalis itu merupakan jalur motorik utama yang berfungsi membawa impuls dari korteks cerebri menuju ke si medula spinalis untuk mengontrol
Gerakan volunteer, terutama gerakan otot rangka yang halus dan terkoordinasi, ya. Nah, jalur ini tuh dimulai dari korteks motorik primer atau gyrus yang si presentralis dan berakhir di neuron motorik bawah di kornu anterior medulla spinalis. Nah, sekitar 90% serabutnya menyilang ke sisi kontralateral pada medulla oblongata bagian bawah melalui decussatio pyramidum dan membentuk tractus corticospinalis lateralis. Nah, sedangkan sisanya itu tetap di sisi ipsilateral sebagai traktus si corticospinalis anterior dan akhirnya dia baru menyilang di tingkat spinalnya. Nah, di medulla spinalis, traktus ini terletak pada kolumna lateral untuk bagian lateralisnya dan kolumna anterior untuk bagian anteriornya. Oke, nah sementara itu yang si traktus spinothalamicus itu merupakan jalan sensorik yang membawa rangsang nyeri, suhu, dan sebagian sentuhan kasar dari perifer menuju korteks sensorik. Nah, jalur ini berawal dari reseptor sensorik di perifer lalu masuk ke medulla spinalis melalui akar dorsal dan bersinaps di substansia gelatinosa. Nah, setelah itu neuron sekunder menyelang ke sisi kontralateral dalam medulla spinalis. Nah, dia itu biasanya 1 sampai 2 segmen di atas masuknya stimulus dan naik melalui kolumna anterolateral. Kemudian jalur ini kemudian menuju talamus, si nukleus ventral posterolateral dan diteruskan ke korteks sensorik primer di gyrus postcentralis tadi. Kemudian di medulla spinalis, traktus yang si spinothalamicus ini itu dia terletak di bagian anterior dan lateral. Nah, dia tuh tergabung dalam sistem anterolateral. Oke, ya. Nah, penjelasan tadi itu penting untuk menjelaskan gejala dari pasien tadi yang di kasus seperti hemiparese kanan akibat kerusakan traktus corticospinalis kiri, kemudian hilangnya sensasi nyeri dan suhu di sisi kanan, yaitu kerusakan di traktus spinothalamicus kiri, serta gejala afasia non-fluent karena keterlibatan lobus frontal kiri yang bagian area Broca. Oke. Next, ke soal selanjutnya itu pembagian trunkus cerebri atau batang otak. Iya. Sebentar. Ya, batang otak dan minimal 2 struktur penting dari mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Oke. Yang pertama, batang otak atau truncus cerebri itu kan terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kan tadi mesencephalon, pons, sama medulla oblongata. Nah, mesencephalon itu dia berfungsi dalam pengaturan gerakan, pendengaran, dan juga penglihatan kita nih. Dan 2 struktur pentingnya adalah colliculus superior yang mengatur refleks visual dan gerakan mata serta substansia nigra yang berperan dalam kontrol motorik dan terkait dengan penyakit Parkinson jika terjadi degenerasi. Nah, kemudian selanjutnya yang pons. Pons itu dia berfungsi sebagai penghubung antara otak besar dan otak kecil, juga mengandung banyak jalur saraf penting. Nah, 2 struktur penting di pons itu adalah nucleus nervus facialis yang 8, kemudian yang mengatur otot-otot. Ya, yang mengatur otot-otot wajah dan juga ada jalur kortikospinal yang merupakan jalur utama untuk sinyal motorik dari korteks cerebral ke medulla spinalis. Kemudian, medulla oblongata. Nah, dia itu mengatur fungsi vital seperti pernapasan dan tekanan darah. Kemudian 2 struktur penting di dalamnya adalah decussatio pyramidum, yaitu tempat serabut motorik menyilang ke sisi berlawanan tubuh yang menjelaskan si hemiparase kontralateral tadi dan nukleus solitarius yang menerima sinyal visceral seperti rasa dari organ dalam dan informasi tekanan darah. Oke, ke nomor selanjutnya itu mengenai penjelasan asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni, misal nervus 3, 4, dan 6, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Oke. Pertama, nervus cranialis motorik murni, nervus 3, okulomotor, terus nervus 4, troklear, dan 6
Abdusen yang memiliki asal nukleus yang berbeda di batang otak. Nervus 3, dia itu berasal dari nukleus nervi oculomotorii di mesencephalon pada tingkat colliculus superior yang bertugas menggerakkan sebagian besar otot ekstraokular dan mengontrol otot levator palpebrae serta fungsi parasimpatis pupil. Nervus 4 itu dia berasal dari nukleus nervi troclearis di mesencephalon pada tingkat colliculus inferior. Nah, dia menginervasi si musculus obliquus superior yang berfungsi menurunkan dan memutar mata ke dalam. Nah, sedangkan nervus 6 itu berasal dari nukleus nervi abducentis di pons bagian dorsal. Nah, dia mengatur si musculus rectus lateralis untuk menggerakkan mata ke arah lateral. Nah, lesi pada upper motor neuron (UMN) itu pada ketiga saraf ini biasanya tidak menyebabkan gejala yang signifikan karena adanya inervasi bilateral yang memberikan kompensasi. Namun, lesi pada lower motor neuron akan mengakibatkan si gangguan motorik yang jelas di sisi ipsilateral seperti pada nervus 3 menyebabkan ptosis pada mata, down and out, pupil melebar, kemudian, gangguan akomodasi. Nah, pada nervus 4 itu dia menyebabkan diplopia vertikal dan kesulitan menurunkan mata, terutama saat kita, melihat ke bawah. Kemudian serta pada nervus 6 menyebabkan ketidakmampuan menggerakkan mata ke lateral dan, diplopia horizontal saat melihat ke arah sisi yang bagian lesinya. Oke, nomor selanjutnya itu mengenai penjelasan lokasi dan fungsi dari area Brodmann 4, 1, 2, 3, 4, 4, dan 45, kemudian area 22. Oke, mulai dari bagian area 4. Nah, area 4 ini kan lokasinya di gyrus presentralis pada lobus frontal, tepat di depan sulcus centralis. Nah, dia fungsinya untuk iya fungsinya itu merupakan dia ini tuh merupakan korteks motorik primer yang bertanggung jawab untuk mengontrol gerakan sadar dan spesifik otot kerangka tubuh. Nah, neuron di area ini mengirimkan sinyal motorik ke medula spinalis dan batang otak mengatur kontraksi otot secara langsung. Kemudian area 4 ini itu juga menunjukkan representasi somatotropik tubuh yang disebut homunculus motorik. Kemudian ke area 1, 2, 3 yang bagian depan ini, itu terletak di gyrus postcentralis pada lobus parietal tepat di belakang sulcus centralis. Oke, jadi fungsinya itu dia merupakan korteks, sensorik primer yang menerima input sensorik dari seluruh tubuh melalui jalur sensorik tulang belakang dan batang otak. Nah, area ini memproses sensasi sentuhan, tekanan, nyeri suhu, juga posisi dan gerakan tubuh yang propriosepsi seperti area motorik. Area ini juga memiliki peta somatotropik yang disebut homunculus sensorik. Kemudian area 44 dan 45 yang bagian sini itu lokasinya kan terletak di lobus frontal, terutama pada gyrus frontalis inferior, pars opercularis sama triangularis. Nah, dia itu dikenal sebagai area Broca. Yang di mana area ini tuh berperan penting dalam, produksi bahasa, pemrosesan, tata bahasa, artikulasi bicara, dan kemampuan merangkai kata-kata secara terstruktur. Nah, lesi pada area ini menyebabkan afasia Broca, yaitu gangguan bicara motorik dengan kemampuan memahami bahasa yang relatif baik. Kemudian, yang terakhir ada area 22. Nah, lokasinya itu dia, eee, ini 22, dia terletak di lobus temporal, terutama di sekitar sulcus temporalis superior, bagian dari area Wernicke pada hemisfer, dominan. Biasanya dia di bagian kiri. Kemudian fungsinya untuk bertanggung jawab, atas pemahaman bahasa lisan dan tulisan. Nah, area ini mengolah informasi bahasa yang masuk dan membantu dalam pengenalan makna kata serta struktur kalimat. Nah, lesi di area ini menyebabkan afasia Wernicke, yaitu gangguan pemahaman bahasa dengan bicara yang tidak lancar, tetapi tetap bermakna. Oke. Nomor yang selanjutnya itu soalnya mengapa oklusi pada arteri cerebri medial lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tukai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik.
Oke, oklusi pada arteri cerebri media itu lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai karena distribusi si vaskular dan representasi somatotropik pada korteks motorik. Nah, ACM terutama itu mensuplai darah ke bagian lateral dari lobus frontal dan parietal yang mencakup si gyrus presentralis lateral, yang dimana itu lokasi dari area motorik primer yang mengontrol wajah, lengan, dan tangan kita. Sedangkan tungkai kaki itu direpresentasikan di bagian medial korteks motorik yang mendapat suplai darah terutama dari arteri cerebri anterior. Nah, dengan kata lain, dalam homunculus motorik, area yang mengontrol wajah dan lengan terletak di bagian lateral korteks yang vaskularisasinya dari ACM sehingga oklusi di sini itu lebih sering mengganggu fungsi dari motorik wajah dan lengan. Sebaliknya, area yang mengatur tungkai dan kaki itu berada pada bagian medial korteks yang lebih terlindungi karena suplai darahnya dari ACA, sehingga kelumpuhan tungkai tidak terlalu dominan pada oklusi ACM. Jadi, kelumpuhan yang lebih berat pada wajah dan lengan pada oklusi ACM itu berkaitan erat dengan pola suplai darah arteri tersebut yang fokus pada area kortikal yang mengontrol bagian-bagian tubuh tersebut. Oke. Yang terakhir itu penjelasan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus Willis yang terlibat. Oke, jika terjadi oklusi pada arteri karotis interna kiri, tubuh itu kan dapat melakukan mekanisme kompensasi vaskular melalui sistem si sirkulus Willis ini. Nah, yaitu suatu anastomosis arteri di dasar otak yang menghubungkan sistem vaskular kiri dan kanan serta arterior dan posterior. Nah, dalam kasus oklusi arteri karotis interna kiri, aliran darah ke otak aliran darah ke otak sisi kiri terutama berkurang pada cabang-cabang seperti arteri cerebri media, ACM yang kiri, dan arteri cerebri anterior, ACA yang kiri. Kemudian, mekanisme kompensasinya itu melibatkan beberapa jalur. Yang pertama ada arteri komunikasi anterior yang dimana ini tuh menghubungkan ACA kanan dan kiri. Melalui struktur ini, darah dari arteri karotis interna kanan dapat mengalir ke ACA kiri dan sebagian ke cabang-cabang distal ACM yang kiri, kemudian mengompensasi suplai yang terganggu. Nah, yang kedua, itu jalur arteri komunikan posterior kiri, yang dimana itu menghubungkan arteri karotis interna kiri yang teroklusi dengan arteri cerebri posterior kiri dari sistem vertebrobasilar. Jika komunikan posterior ini cukup besar dan berfungsi baik, maka darah dari sistem vertebrobasilar, ya via arteri basilar itu dapat mengalir ke bagian anterior otak melalui cabang-cabang ini. Kemudian kombinasi aliran silang melalui komunikans anterior dan posterior ini memungkinkan suplai darah tetap berlangsung ke sisi kiri otak meskipun arteri karotis interna kiri terhambat. Namun efektivitas kompensasi ini sangat bergantung pada kelengkapan dan potensi atau keterbukaan dari komponen sirkulus Willis setiap individu. Nah, jika sirkulus Willis ini tidak lengkap, maka jaringan otak yang bergantung pada arteri karotis interna kiri akan lebih rentan mengalami iskemia. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.